Udin Perdana Hasibuan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 Kementerian Agama tahun 2022 LPTK penyelenggara UIN Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini saya membuat praktek pembelajaran bagi generasi muda di abad 21 sekaligus sebagai tugas untuk kegiatan PPL dalam PPG. Mudah-mudahan nantinya praktek pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi akademisi pendidikan, khususnya kepada tenaga pendidik di seluruh tanah air Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik kalian yang berada di rumah maupun ada di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kita seperti biasa, doa mau memulai pembelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Supaya demi selamat belajarnya, mari kita selawat dulu ya, supaya nanti dalam pembelajaran kalian bisa menangkap seluruh materi yang saya paparkan hari ini. Selawat kita adalah selawat pada ya. Selawat dimulai. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, Bapak mau mengabsen dulu ya kehadiran kalian hari ini. Yang pertama adalah Adinda Najla Izdihan. Ada, Pak. Andriko Pratama. Ada, Pak. Dinda Nuraini. Ada, Pak. Eka Ananda Syafira. Ada, Pak. Latifah Mardia Purba. Ada, Pak. Jadi anak-anak, Bapak juga mau berpesan sama kalian bahwasanya setiap hari Senin mengikuti kegiatan upacara bendera ya. Iya. Yang satu-satunya. Karena itu adalah bentuk sikap nasionalisme anak-anak, yaitu cinta kepada negara Indonesia dengan mengikuti kegiatan upacara bendera. Pada hari ini kita sudah memasuki pada di pertemuan yang ketiga ya, mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bapak mau tanya dulu, minggu lalu kita sudah mempelajari materi yang pertama tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa yang bisa menunjukkan apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, Rizky, coba. Memahami sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya, bagus. Silakan boleh. Menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru, Pak. Ya, bagus. Jadi, hari ini minggu lalu
bertanya dulu sama anak-anak, dalam hidup anak-anak kira-kira siapakah yang paling berjasa? Orang tua. Wah. Kalau di sekolah? Ya, terutama saya ya. Guru kalian di sekolah. Jadi, kenapa sih alasannya kalian sangat menganggap orang tua sebagai orang paling berjasa? Karena iya, Boyke. Karena orang tua adalah orang yang membesarkan kita sebelumnya kita dilahirkan dahulu ya. Nah, anak-anak bapak sekalian, materi hari ini kita tujuannya adalah mempelajari bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian nanti kalian akan memaparkan sikap-sikap dan contoh-contoh perilaku tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sehingga tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami sikap dan contoh perilaku dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian nanti kalian juga akan memahami bagaimana memaparkan bentuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi model belajar kita menggunakan metode diskusi dengan belajar diskusi kelompok problem based learning ya. Jadi nanti kita akan melihat belajar dari masalah yang ada. Untuk memulai pembelajaran kita, Bapak mau menunjukkan dulu satu materi video ajar adalah sebagai berikut. Dulu anak-anak semua, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana bersikap dan berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan nanti kita akan membaca bersama ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini adalah poin-poin penting yang harus kita pelajari mengenai materi ini. Tentunya kita harus mengerti apa itu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian ada ayatnya, ayat Al-Quran dan hadisnya. Kemudian nanti bagaimana cara berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi anak-anak, kalian harus tahu dulu ya, apa arti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat itu adalah menghargai, dan sikap menghargai itu adalah penghargaan kepada orang lain dengan perilaku yang baik dan sopan. Sedangkan patuh itu menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada pertanyaan nih, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Itu karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Coba bayangkan, ibu kita beraktivitas, bekerja, dan kita juga ada di dalam perutnya selama 9 bulan. Berat nggak? Pasti berat kan? Untuk itu kalian harus menghormati pengorbanan seorang ibu ya. Yang kedua, itu karena ibu adalah orang yang melahirkan kita ke dunia ini. Oleh karena itu kita harus menghormatinya, berbakti kepada keduanya ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah karena ibu telah membesarkan kita mulai dari bayi sampai kita sekarang ini. Terutama kalian ya. Kalian sampai bisa bersekolah seperti sekarang ini. Jadi pengorbanan orang tua kita kepada kita itu sungguh sangat luar biasa besarnya ya. Bahkan mulai dari kandungan dulu pun sampai dengan sekarang
kita selalu diasuh oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kalian anak-anak ya harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Coba anak-anak, kalian lihat gambar ini. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar seorang pemuda yang memarahi dan menghina ibunya, dan gambar di sebelahnya itu ada gambar api ya. Jadi kedua gambar ini ada hubungannya. Untuk seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka balasannya adalah neraka, seperti yang ada di gambar kedua. Oke? Paham kan? Nah, yang berikutnya kita akan lihat. Ya, ini adalah gambar selanjutnya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama di sini menunjukkan anak-anak ikut membantu orang tuanya membersihkan rumah. Dan pada gambar kedua di sini kita lihat ada taman yang ditumbuhi dengan bunga, daun yang indah-indah ya, seperti keadaan di surga. Jadi hubungan kedua gambar ini adalah jika seorang anak menghargai bahkan membantu orang tuanya, menuruti perintah orang tuanya, maka balasannya adalah surga. Untuk yang selanjutnya, kita akan memahami ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang tua dan guru. Untuk ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 itu mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada hadis riwayat Muslim nomor 121. Kemudian ada surah Az-Zumar ayat 9 mengenai perilaku berbuat baik kepada guru, dan ada hadis riwayat Tabarani nomor 1077. Jadi anak-anak, kita akan membaca bersama ya surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan nanti kalian bisa mengikuti pembacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Iya anak-anak, tadi kita sudah membaca surah Al-Isra ayat 23 dan 24 bersama-sama. Sekarang kita harus mengartikannya ya. Artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah,
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian anak-anak, kita harus memahami ya apa arti surah Al-Isra ayat 23 dan 24 tadi. Yang pertama itu adalah kewajiban bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadat kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara yang baik, berkata yang baik, tidak boleh membentak, tidak boleh mengeluh kepada orang tua, dan tidak boleh membantah perintahnya dengan kata A, ya. Ini sering nih anak-anak zaman milenial sekarang. Nanti misalkan lagi asik-asiknya main HP, tiba-tiba nanti mamanya manggil dan kalian bilang ah. Dan ingat, dalam surah Al-Isra ayat 23-24 dilarang bagi seorang anak mengatakan ah saja pun tidak boleh. Bagaimana kalau ada seorang anak yang membentak, bahkan memukul orang tua secara fisik? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian anak-anak, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua? Dan disebutkan pula dalam hadis Tabrani tentang menghormati orang tua sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridor rabbi fir ridol walidaini wa saktuhu fi saktihima. Hadis riwayat Tabrani. Bahwa artinya adalah ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Jadi kalau kalian durhaka kepada orang tua, maka Allah juga tidak akan ridho kepada kalian. Jika kalian sering melawan orang tua, maka rezeki kalian tidak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, istilah berbakti kepada kedua orang tua dikenal birrul walidain. Birrul walidain adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan lawan katanya adalah uqud walidain, yaitu bermaksud durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Dan menurut Imam An-Nawawi, arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Apa-apa saja sih sebenarnya keutamaan dari birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua? Berikut. Yang pertama, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas sholat. Kemudian yang kedua, doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah. Yang ketiga, birrul walidain itu bukan bentuk sebagai balas budi kepada orang tua. Karena apa? Karena jasa orang tua tidak akan pernah terbalaskan. Kemudian yang keempat, dengan birrul walidain itu akan menyebabkan kita masuk surga. Dan yang kelima, durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar. Dan anak-anak, bagaimana sih sebenarnya cara sikap kita untuk menghormati orang tua? Adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua adalah berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Dan yang ketiga, bersikaplah rendah hati di hadapan orang tua kita dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Kemudian yang keempat,
Kita memberikan nafkah kepada orang tua kita apabila mereka sudah berada dalam kondisi yang tidak mampu atau sudah tidak berdaya lagi. Kemudian yang kelima adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita, dan kita jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, terkhususnya ketika dalam sholat 5 waktu dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun sikap yang harus kalian lakukan untuk menghormati guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu guru. Yang kedua, kalian harus memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh guru, terutama ketika di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu merendahkan suara ketika berbicara kepada guru. Yang keempat, kalian harus melaksanakan perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, kalian juga harus mendoakan guru supaya tetap sehat. Sebelum kita mengakhiri materi pada video ini, saya ingin berpesan kepada kalian satu hal. Jika kalian ingin rezeki kalian dilimpahkan oleh Allah, maka hanya ada satu cara, yaitu jadikanlah orang tuamu sebagai raja. Insya Allah urusanmu dan rezekimu akan lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini saja video kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa memotivasi kalian untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut anak-anak cuplikan video yang Bapak ambil dari media sosial TikTok dan Facebook ya, Nak ya. Nah, videonya sebagai berikut. Contoh anak-anak zaman sekarang ya, yang akan melakukan orang tuanya ya. Yang tadi cuplikan pertama menendang secara fisik seorang yang sudah tua, dan yang kedua adalah video tentang seorang anak yang tega membuang orang tuanya ya. Karena apa? Kemungkinan anaknya tadi tidak mau mengasuh orang tuanya. Dan berikutnya Bapak ingin mencontohkan sebuah cerita pendek tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Videonya adalah sebagai berikut.
Itulah pelajaran bagi kita. Jangan terlalu sombong ya. Sayangi kebenaran kalian, terima apa yang dia kasih. Jangan sampai orang tua meninggal kalau kita menyesal. Selesai mendiskusikan hasil kelompok kalian, kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus menghargai dan menghormati orang tua dan guru karena mereka adalah orang tua kita ketika kalian berada di rumah maupun di sekolah. Dan sikap untuk menghargai orang tua dan guru itu adalah yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Jika kalian durhaka kepada orang tua dan kepada guru, maka itu termasuk dalam salah satu dosa yang